but we have nothing to do with that. What happens to the Strait, we're not going to have anything to do with it. Kakek sepuh berusia 79 tahun ini lagi kebingungan, berjingkrak-jingkrak di panggung dunia sambil berkoar. Tugas kami selesai, dan kami balik pulang sebagai pemenang. Padahal, kakinya sudah terperosok ke dalam lumpur kekalahan yang semakin dalam. Badut sirkus yang biasa membual tentang kesepakatan terhebat sepanjang sejarah ini kini terlihat panik. Matanya liar mencari jalan keluar dari lubang yang dia sendiri gali dengan tangannya yang gemetaran. Bayangkan, dia kirim 3.500 marinir dan pasukan darat ke Iran, seolah-olah lagi ngatur pesta ulang tahun. Tapi baru saja pasukan itu tiba, baru saja Pentagon mulai bicara soal operasi darat yang sangat berisiko. Tiba-tiba Trump flip-flop kayak badut yang lupa skrip pertunjukan, mengumumkan bahwa perang akan segera selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Selesai, katanya. Tapi, selesai apa? Selesai sambil membiarkan Selat Hormuz tetap tertutup? Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Selat Hormuz bukan urusan kami lagi, katanya pada sekutu-sekutunya yang ketakutan kehilangan minyak. Namanya juga sudah sepuh, badannya lelah, otaknya makin gampang tantrum. Karena sudah tua, dia butuh cerita sukses buat buku sejarah, dan dia tak mau kelihatan seperti presiden yang gagal di Timur Tengah. 3.500 pasukan marinir yang baru tiba itu, sekarang seperti tentara bayaran yang tak tahu harus berbuat apa. Disuruh maju, tapi komandannya bilang, perang hampir selesai. Disuruh mengamankan Selat Hormuz dengan kekuatan penuh, tapi Gedung Putih berkoar bahwa Amerika sudah tidak peduli lagi dengan Selat Hormuz. Bingung bukan? Bagaimana tidak bingung? Mereka tiba di Timur Tengah dengan kapal serbu amfibi USS Tripoli penuh dengan perlengkapan tempur, jet tempur F-35, dan mimpi akan pertempuran yang heroik. Pentagon dengan penuh semangat bahkan membual tentang invasi darat berminggu-minggu dengan target pulau minyak Kark yang menggiurkan. Tapi, apa yang terjadi? Begitu sepatu bot mereka menyentuh pasir Timur Tengah, tiba-tiba sang komandan tertinggi, sang badut Washington yang duduk di kursi empuk Gedung Putih malah berhalusinasi seperti seniman sirkus, mengumumkan bahwa perang ini akan segera selesai. Ya, selesai tanpa kemenangan. Selesai tanpa membuka Selat Hormuz, selesai dalam kekalahan. Bahkan, di saat para pasukan marinirnya kebingungan, badut tua ini memilih untuk berdoa meminta kemenangan. Dia memanggil seorang pendeta Kristen evangelis yang terkenal bernama Franklin Graham untuk mengumumkan bahwa Tuhan ada di pihaknya, bahwa perang ini adalah perang suci melawan setan Iran. Bapa, Engkau memberitahu kami dalam kitab Ester bahwa orang Persia, orang Iran ingin membunuh setiap orang Yahudi, perempuan, anak-anak, dan melakukannya dalam 1 hari. Tetapi Engkau membangkitkan Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini orang Iran, rezim jahat pemerintah ini ingin membunuh setiap orang Yahudi dan menghancurkan mereka dengan api atom. Tetapi Engkau telah membangkitkan Presiden Trump. Engkau telah membangkitkannya untuk masa seperti ini. Dan Bapa, kami berdoa agar Engkau memberinya kemenangan. Doa Franklin Graham itu adalah bukti yang paling nyata bahwa Donald Trump, kakek sepuh berusia 79 tahun itu, sudah benar-benar kehilangan pijakan. Bayangkan, seorang presiden yang selalu membual tentang kecerdasan tertinggi, tentang perjanjian terhebat, tentang seni negosiasi yang tak tertandingi, kini, setelah pasukannya terdampar, setelah Selat Hormuz terkunci rapat, setelah jutaan rakyatnya sendiri turun ke jalan, setelah Iran dengan tenang menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah, tiba-tiba dia menunduk di Gedung Putih dan meminta seorang pendeta evangelis untuk membacakan doa perang. Di mana letak kebanggaanmu, Tuan Trump? Di mana letak "you're fired" yang dulu kau semburkan dengan arogan? Sekarang kau malah meminta Tuhan untuk memecat musuh-musuhmu karena kau sendiri sudah tidak sanggup. Ini bukanlah pertanda iman yang kuat. Ini adalah pertanda kepanikan. Sebuah tangisan putus asa dari seorang badut yang sadar bahwa panggungnya mulai runtuh dan tidak ada satupun penonton yang tersisa kecuali bayangannya sendiri. Pendeta Franklin Graham mengutip kitab Ester bahwa orang Persia atau Iran zaman dulu ingin membunuh semua orang Yahudi dalam 1 hari. Lalu Tuhan membangkitkan Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Graham lalu menyimpulkan bahwa Iran modern juga ingin membunuh setiap orang Yahudi dan menghancurkan mereka dengan api atom. Sebuah klaim yang sangat menggelikan sekaligus berbahaya.
Sejarawan manapun yang jujur akan tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Rezim Iran memang secara vokal menentang kebijakan Zionis Israel. Mereka mendukung hak rakyat Palestina dan mereka tidak mengakui legitimasi negara Israel dalam batas-batas saat ini. Tapi tuduhan bahwa mereka ingin membunuh setiap orang Yahudi adalah kebohongan kelas berat yang sengaja dipropagandakan untuk membenarkan perang. Apakah Iran pernah mengirim pasukan untuk membantai Yahudi di Brooklyn, di Paris, di Buenos Aires? Tidak. Apakah Iran pernah membangun kamp konsentrasi untuk Yahudi? Tidak. Siapa yang benar-benar membantai 6 juta Yahudi di Eropa? Bukan Persia, itu Nazi Jerman, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, didukung oleh industri-industri Eropa yang biadab. Ironisnya, doa ini dipanjatkan di Gedung Putih, pusat kekuasaan Amerika. Negara yang sekutu utamanya di Eropa adalah Jerman. Jerman yang sama yang membantai Yahudi kini menjadi mitra dagang utama Israel. Jadi, janganlah Pendeta Graham bermoral tinggi seolah-olah Iran adalah satu-satunya ancaman bagi Yahudi. Sejarah telah mencatat dengan tinta merah bahwa pembantaian terbesar terhadap Yahudi justru datang dari Eropa, bukan dari Persia. Lebih dari itu, Graham dengan berani menyebut Donald Trump sebagai Esther yang dibangkitkan Tuhan untuk masa seperti ini. Astaga, ini benar-benar penghinaan terhadap kitab suci. Esther dalam Alkitab adalah seorang ratu Yahudi yang cantik, rendah hati, dan cerdik. Dia menyembunyikan identitasnya, kemudian menggunakan pesona dan strategi diplomatik untuk membongkar komplotan yang ingin memusnahkan bangsanya. Esther tidak pernah mengirim marinir ke negeri orang, tidak pernah memisahkan anak-anak dari orang tuanya di perbatasan, tidak pernah membual tentang kekayaannya, dan tidak pernah mengejek lawan politiknya dengan julukan bodoh. Lalu, apa persamaan Trump dengan Esther? Apakah Trump juga seorang ratu yang cantik? Apakah dia juga menyembunyikan identitas Yahudinya? Apakah Trump juga mengadakan pesta anggur untuk membujuk musuh? Tidak. Trump lebih pantas disamakan dengan Haman, tokoh antagonis dalam kitab Esther, seorang pemimpin yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi karena ego dan kebenciannya. Namun dalam versi doa Graham, tiba-tiba Haman menjadi Esther. Ini kekeliruan fatal dan pembalikan fakta yang gila-gilaan, sebuah upaya untuk membungkus perang agresi dengan jubah kesucian. Dan perhatikan timing doa ini. Trump tidak berdoa pada awal perang ketika dia masih percaya diri, ketika dia masih membual bahwa Iran akan tumbang dalam beberapa hari. Dia tidak berdoa pada saat mengirim 3.500 marinir. Dia justru baru berdoa setelah semua rencananya gagal, setelah ribuan prajuritnya tewas, setelah Selat Hormuz tetap tertutup, setelah Iran dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi, setelah jutaan rakyat Amerika meneriakkan "No Kings" di jalanan, setelah harga BBM tembus $7 per galon di California, setelah para sekutunya di Eropa dan Arab mulai menjauh ketakutan. Doa ini bukanlah ungkapan iman yang tulus. Ia adalah isyarat putus asa seorang pecundang yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sudah mencoba semua trik, mengancam, membual, mengirim pasukan, memerintahkan serangan rudal, bahkan memfitnah Iran dengan tuduhan palsu tentang senjata nuklir. Tidak ada yang berhasil. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi merespon semua omong kosong ini dengan satu kalimat yang akan tercatat dalam sejarah. Menyerang bangunan sipil, termasuk jembatan yang belum selesai, tidak akan memaksa Iran untuk menyerah. Itu hanya menunjukkan kekalahan dan keruntuhan moral musuh yang sedang kacau. Dia tidak perlu berdoa, tidak perlu memanggil pendeta, tidak perlu mengklaim restu langit. Cukup dengan fakta. Serangan AS terhadap infrastruktur sipil adalah bukti kekalahan moral. Jadi, mari kita lihat potret utuh badut ini. Di satu sisi, dia berjingkrak di atas panggung dunia, berteriak, "Tugas kami selesai, kami pulang sebagai pemenang." Di sisi lain, dia berlutut di ruang oval, dikelilingi oleh pendeta yang membisikkan doa perang. Matanya sayu, tangannya gemetar, dan di belakangnya terdengar gemuruh protes jutaan rakyatnya sendiri. Dia adalah presiden paling linglung, paling kontradiktif, paling tidak kompeten yang pernah memimpin Amerika Serikat. Dia memulai perang tanpa strategi, mengirim pasukan tanpa tujuan, lalu berdoa meminta keajaiban ketika semuanya berantakan. Dunia tidak sedang menonton seorang pemenang. Dunia sedang menonton seorang pria tua yang mabuk kepayang oleh kebohongannya sendiri, berusaha mati-matian untuk tidak jatuh dari panggung yang dia bakar sendiri. Dan ketika dia akhirnya jatuh, tidak akan ada Esther yang menyelamatkannya.
Bayangkan, sebuah kelompok bersenjata yang selama ini dipandang lemah, justru berhasil menghancurkan ratusan mesin perang paling ditakuti di Timur Tengah. Bukan dengan jet tempur atau rudal canggih, melainkan dengan drone rakitan, granat RPG, dan bahan peledak buatan sendiri. Inilah Hamas, organisasi yang selama puluhan tahun dicap sebagai teroris oleh banyak negara barat, namun kini menjelma menjadi simbol perlawanan paling tangguh bagi rakyat Palestina. Sejak 7 Oktober tahun 2023 hingga hari ini, tentara IDF telah kehilangan ratusan tank Merkava Mk4 dalam operasi yang mengerikan. Di Gaza Selatan, Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 tank Merkava sekaligus. Tidak jauh dari sana, di wilayah utara Gaza yang telah hancur selama 15 bulan lebih akibat serangan udara dan darat, 5 tank Merkava dilaporkan lumpuh setelah disergap oleh pejuang yang menggunakan peluncur roket Yasin 105. Taktik mereka konsisten, memanfaatkan labirin bangunan yang runtuh untuk menyembunyikan posisi, lalu menyerang dari jarak dekat saat tank Israel kesulitan bergerak. Salah satu rekaman menunjukkan tank Merkava terjebak dalam konvoi dan meledak bersamaan akibat serangan terkoordinasi di dekat Abu Husah. Mengapa tank sekelas Merkava bisa dikalahkan? Merkava memang dirancang untuk medan terbuka seperti padang pasir Lebanon, bukan untuk peperangan kota di Gaza yang dipenuhi lorong dan reruntuhan bangunan. Sistem pelindung trofi yang mampu menghancurkan roket dari jarak jauh menjadi kurang efektif ketika musuh menyerang dari atap gedung atau lubang terowongan bawah tanah. Pejuang Hamas tidak perlu senjata canggih. Cukup dengan senjata peledak rakitan, mereka bisa mengirimkan bom ke celah ventilasi tank. Bahkan dalam satu insiden, seorang pejuang nekat berlari mendekati tank yang sedang bergerak dan melemparkan bahan peledak ke bagian bawahnya, area yang paling rentan pada semua tank di dunia. Inilah yang disebut taktik semut melawan gajah. Kecepatan dan kecerdikan mengalahkan kekuatan brute force. Ini adalah pukulan psikologis yang besar bagi IDF, mengingat tank ini adalah simbol keunggulan teknologi militernya selama puluhan tahun. Brigade Al-Qassam telah membuktikan bahwa asimetri bukan lagi kelemahan, tapi kekuatan. Mereka tidak bisa mengalahkan IDF dalam perang terbuka, tetapi mereka bisa membuat pasukan Israel berpikir 2 kali sebelum memasuki blok-blok beton Gaza. Era di mana kekuatan bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar senjatamu, tetapi oleh seberapa cerdas kamu menggunakannya, seberapa paham kamu terhadap medan, dan seberapa jauh kamu bersedia mengambil risiko. Untuk lebih memahami betapa cerdiknya Brigade Al-Qassam, penting untuk memahami konteks di balik prestasi ini. Tank Merkava bukan sekedar tank biasa, ia adalah produk dari 40 tahun penelitian Israel yang menghabiskan biaya triliunan rupiah. Ini adalah tank tempur utama Israel yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dirancang dengan kemampuan bertahan hidup bagi awak, dilengkapi mesin unik yang dipasang di bagian depan, dilengkapi perlindungan canggih seperti sistem perlindungan aktif trofi, dikembangkan dengan lebih dari 90% komponen asli dan mengintegrasikan sistem manajemen pertempuran sebagai anggota awak kelima. Yang artinya meskipun awak resmi hanya 4 personel, yaitu komandan, sopir, penembak, dan pengisi amunisi, sistem manajemen tempur atau Battle Management System dianggap sebagai anggota kelima yang menyajikan informasi real-time tentang posisi unit lain dan situasi medan tempur sehingga memperkuat koordinasi tanpa harus melihat keluar. Namun di Gaza, semua keunggulan itu justru menjadi kelemahan. Bobotnya yang mencapai 65 ton membuatnya sulit bergerak di jalan rusak. Sementara tingginya yang mencapai 3 meter memudahkan pejuang di atap gedung menembak bagian atas yang lebih tipis. Ini seperti harimau yang terlatih berlari di padang sabana yang luas, tetapi tiba-tiba harus bertarung di labirin gua di mana kehebatannya justru menghambatnya. Seorang analis militer Israel mengakui dalam wawancara terbatas bahwa tank modern harus dirancang ulang untuk peperangan urban, bukan hanya untuk medan terbuka. Bagi masyarakat Gaza yang hidup di bawah blokade selama bertahun-tahun,
kehancuran tank Merkava menjadi simbol harapan, bukti bahwa kekuatan pendudukan bisa dilawan dengan akal dan keberanian. Video-video yang disebar Brigade Al-Qassam bukan hanya untuk pamer kemenangan, tapi juga untuk membangkitkan semangat warga sipil yang kelelahan akibat pemadaman listrik dan kelangkaan air bersih. Dalam sebuah video lain yang viral, terlihat sekelompok kecil pejuang Hamas memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah yang rumit untuk muncul tepat di belakang sebuah Merkava yang sedang berpatroli. Dengan menggunakan granat RPG, mereka hancurkan bagian belakang tank, area di mana zirahnya relatif lebih tipis dan mesinnya rentan. Serangan kilat itu terjadi hanya dalam hitungan detik sebelum mereka menghilang kembali ke dalam bumi, meninggalkan tank yang terbakar. Rekaman-rekaman semacam ini yang disebarluaskan melalui kanal-kanal media sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyemangat yang powerful, tetapi juga sebagai tutorial taktis bagi unit-unit perlawanan lainnya. Setiap jendela yang pecah, setiap pintu yang terpelanting, dan setiap reruntuhan bangunan berpotensi menjadi lubang pengintaian atau sarang penembak jitu. Satu unit tank Merkava yang hancur berarti kehilangan aset senilai jutaan dolar, sekaligus hilangnya nyawa awak yang terdiri dari 4 hingga 5 personel yang sangat terlatih. Faktanya, penggantian tank dan personel tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pemulihannya membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 tahun. Gaza tidak pernah mati. Kisah tanah yang dibakar ribuan kali namun selalu menolak padam. Gaza adalah tanah yang tidak pernah benar-benar mati, meski berulang kali dihancurkan hingga menjadi debu. Sebuah kota yang setiap kali luluh lantak oleh ledakan bom, namun esok harinya kembali berdenyut dengan suara anak-anak yang berlari di antara reruntuhan, ibu-ibu yang menjajakan roti di gerobak kayu yang retak, atau pemuda yang membangun kembali warung kopi dari sisa-sisa tembok yang telah sirna. Ini bukan kisah fiksi, melainkan realitas dan sejarah yang telah dihidupi oleh warga Gaza selama lebih dari 3 dekade. Sejak Intifada pertama tahun 1987, mereka mengalami siklus tak berujung, dihancurkan oleh serangan udara dan darat, lalu bangkit kembali dari puing dengan tangan kosong dan tekad yang sangat kuat. Di sini, di antara reruntuhan bangunan yang menyisakan duka, sejarah bukan hanya catatan peristiwa, tapi napas kehidupan yang terus berdetak di tengah kepungan pasir, di tengah kebungan baja, di tengah keputusasaan yang sengaja diciptakan oleh mereka yang sama sekali tak mengenal rasa kemanusiaan. Desember 1987, dunia pertama kali menyaksikan Gaza bangkit melawan pendudukan dengan cara yang tak terduga, lemparan batu. Intifada pertama dimulai setelah sebuah truk Israel menabrak mobil warga Palestina di jalur Gaza, menewaskan 4 pekerja. Kemarahan yang terpendam selama puluhan tahun meledak dalam bentuk protes harian, pemuda melempar batu ke tentara bersenjata lengkap. Ibu-ibu menutup jalan dengan tubuh mereka, dan mereka yang bersekolah menggambar bendera Palestina di tembok yang retak. Israel merespons dengan kekuatan militer yang luar biasa, di mana tank-tank berlapis baja menginjak-injak permukiman padat, rumah-rumah dihancurkan sebagai hukuman kolektif, dan ribuan warga ditahan tanpa proses pengadilan. Dalam catatan PBB, lebih ribuan warga Palestina tewas selama 5 tahun intifada, sementara Israel hanya kehilangan 160 tentara dan warga sipil. Namun, yang tak tercatat dalam statistik adalah bagaimana warga Gaza membangun kembali komunitas mereka dari nol. Saat listrik padam berhari-hari, mereka membuat obor dari botol minyak bekas. Saat sekolah hancur, pelajaran digelar di bawah pohon zaitun. Saat pasar dihancurkan, pedagang kaki lima berjualan roti di trotoar dengan kain terpal sebagai atap. Itulah awal dari pola yang akan terus berulang. Setiap kali tanah ini dihancurkan, manusia di dalamnya menolak untuk mati. Ketika Intifada kedua meledak pada tahun 2000, Gaza sudah berubah. Ariel Sharon, pemimpin oposisi Israel saat itu, sengaja mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, situs suci yang menjadi simbol identitas Palestina dengan pengawalan ketat. Langkah provokatif itu memicu gelombang kemarahan yang menjalar ke Gaza, seperti api di padang kering.
Kali ini, perlawanan tak lagi hanya batu dan teriakan. Pejuang bersenjata mulai menggunakan rudal rakitan dan serangan mobil bermuatan bom. Sementara Israel merespons dengan invasi darat yang menghancurkan kota-kota seperti Rafah dan Khan Yunis. Tank-tank Merkava meluncur di jalan sempit, meratakan blok demi blok rumah warga, sementara pesawat tempur F-16 buatan Amerika menjatuhkan bom berat ke markas militer Hamas. Dalam 2 tahun konflik, lebih ribuan warga Palestina tewas. Namun yang paling menghancurkan adalah kerusakan infrastruktur, di mana 40% jaringan listrik Gaza rusak, 60% saluran air hancur, dan 15.000 rumah rata dengan tanah. Tapi di balik kepulan asap, kehidupan mulai menemukan jalannya kembali. Di Gaza City, seorang tukang las bernama Mahmud menggunakan potongan baja dari reruntuhan untuk membuat gerobak dorong bagi pedagang sayur. Di utara Gaza, para ibu mengumpulkan batu bata yang masih utuh dari rumah tetangga yang rata, lalu membangun kembali dapur umum untuk memasak makanan bagi pengungsi. Bahkan di tengah blokade yang mulai diberlakukan Israel pada tahun 2007, warga Gaza menyulap terowongan bawah tanah di perbatasan Mesir menjadi jalur penyelamat, bukan hanya untuk senjata, tapi juga obat-obatan, generator listrik, dan tepung untuk roti. Setiap reruntuhan bukan akhir, melainkan bahan baku untuk memulai kembali. Akhir tahun 2008, Gaza kembali dilanda badai. Operasi bernama Lidcast yang dilancarkan Israel selama 22 hari menghujani Gaza dengan 14.000 rudal dan bom. Kota Beit Hanun dihancurkan hingga 80% bangunannya rata. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza City kehabisan listrik dan obat, dan sekolah-sekolah yang menjadi tempat perlindungan pengungsi dihantam oleh serangan udara. Namun yang paling mengguncang adalah bagaimana Israel melarang masuknya semen, melarang masuknya baja, dan melarang masuknya bahan bangunan selama blokade dengan alasan khawatir material itu akan digunakan untuk membangun terowongan Hamas. Bagi warga Gaza, larangan itu berarti mereka harus membangun kembali rumah dari puing yang tersisa, batu yang diambil dari jalan, atau kayu bekas peti mati. Di tengah musim dingin tahun 2009, seorang perempuan bernama Fatimah dan suaminya menghabiskan berbulan-bulan mengumpulkan batu bata dari reruntuhan rumah tetangga yang hancur. Mereka membangun kembali dapur kecil dari lumpur dan jerami, lalu membuka toko roti yang menjadi sumber penghidupan bagi 10 keluarga pengungsi. Di tempat lain, sekelompok pemuda menggunakan potongan pipa besi dari tank yang hancur untuk membuat kerangka tenda darurat. Tidak ada bantuan internasional yang cukup, tidak ada alat berat, hanya tangan kosong dan keyakinan bahwa besok akan lebih baik atau esok akan gugur mulia sebagai mati syahid. Itulah yang membuat Gaza tetap hidup, bukan keajaiban, tapi kerja keras yang tak pernah berhenti. Tahun 2014, siklus itu kembali berulang dengan kekejaman yang lebih besar. Operasi bernama Protective Edge yang berlangsung selama 50 hari menghancurkan 18.000 rumah, 80% jaringan listrik, dan 22 sekolah di Gaza. Serangan udara Israel menghantam menara apartemen 13 lantai di Gaza City, meninggalkan kawah selebar lapangan sepak bola. Di Khan Yunis, sebuah keluarga yang baru saja membangun kembali rumah mereka setelah Perang 2008, kembali kehilangan segalanya, hanya menyisakan foto keluarga yang hangus di antara puing. Namun kali ini, Gaza memiliki sesuatu yang berbeda, pengalaman. Warga sudah belajar cara bertahan di bawah reruntuhan selama berhari-hari, cara memfilter air dari sumur yang terkontaminasi, dan cara membangun kembali komunitas tanpa menunggu bantuan dari luar. Di tengah reruntuhan Pasar Raja Salman yang dibangun Qatar sebagai proyek bantuan, seorang pedagang bernama Yusuf membuka kios kecil dari kardus bekas. Ia menjual teh dan roti kepada pekerja yang sedang membersihkan puing, lalu menggunakan uang itu untuk membeli semen ilegal dari pasar gelap. Dalam waktu 6 bulan, 30% rumah yang hancur di Gaza sudah diperbaiki, meski hanya dengan dinding setinggi pinggang dan atap dari seng bekas. Di Gaza Utara, sekelompok perempuan membentuk koperasi untuk memproduksi sabun dari minyak zaitun sisa perang, lalu menjualnya ke tepi barat melalui jalur bawah tanah.
Mereka tahu blokade akan terus ada, tapi mereka juga tahu bahwa tanah ini tak akan pernah menyerah. Kini, di tahun 2025, Gaza kembali berdiri di ambang kehancuran. Perang yang dimulai tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini telah menghancurkan lebih dari 60% infrastruktur Gaza, termasuk rumah sakit, pabrik air, dan jaringan listrik yang baru saja diperbaiki setelah perang. Kota Gaza yang dulunya padat dengan kehidupan, kini menjadi kota dengan sebagian besar bangunannya rata dengan tanah. Namun, di antara kepulan asap dan debu, tanda-tanda kehidupan mulai muncul lagi. Di jalur Gaza Selatan, seorang tukang kayu dengan suara parau. Baja ini pernah digunakan untuk membunuh keluarga saya, tapi sekarang menjadi tempat anak-anak belajar. Di utara Gaza, seorang guru bernama Laila membuka sekolah darurat di bawah tenda kain terpal menggunakan kapur yang dibuat dari tulang ikan yang dibakar. Murid-muridnya duduk di atas batu bata sisa reruntuhan, sementara di kejauhan suara tembakan masih terdengar. Bahkan di tengah kelangkaan air bersih, sekelompok pemuda berhasil memperbaiki saluran pipa yang rusak dengan menggunakan selang bekas dan lem dari bahan kimia yang mereka racik sendiri. Mereka tidak menunggu bantuan internasional yang terhambat blokade. Mereka bertindak sekarang dengan apapun yang tersisa. Yang membuat Gaza luar biasa bukanlah keberanian seorang ibu kehilangan anaknya. Perempuan lain akan menggendong anaknya sebagai pengganti. Di pasar yang hancur, pedagang yang masih punya stok makanan akan membagikan gratis kepada yang tidak mampu. Inilah yang disebut budaya saling membantu. Ta'awun dalam budaya Palestina, prinsip yang telah menjadi tulang punggung ketahanan Gaza selama puluhan tahun. Tanpa jaring pengaman sosial ini, mustahil bagi Gaza untuk bangkit berulang kali. Ada juga keajaiban kecil yang sering terabaikan, yaitu bagaimana alam membantu Gaza pulih. Di tengah reruntuhan, tanaman zaitun yang dianggap mati justru tumbuh kembali dari akar yang tersisa. Di pinggir laut Gaza yang tercemar bom, nelayan menemukan ikan kembali berdatangan setelah beberapa bulan, membawa harapan baru untuk mata pencaharian. Bahkan di tanah yang terkena kontaminasi bahan kimia dari ledakan, warga Gaza berhasil menanam sayuran menggunakan metode hidroponik dari botol plastik bekas. Ini adalah metafora hidup. Selama ada sedikit tanah dan sedikit air, kehidupan akan menemukan jalannya. Yang membuat Gaza unik dalam sejarah konflik dunia adalah kemampuannya mengubah kehancuran menjadi identitas. Di Hiroshima atau Berlin pasca Perang Dunia II, rekonstruksi dilakukan dengan bantuan negara yang kuat dan sumber daya melimpah. Di Gaza, tidak ada itu. Yang ada hanyalah manusia biasa yang membangun kembali hidup mereka dengan tangan kosong di bawah blokade yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan semangat mereka. Tapi blokade itu justru menjadi batu ujian. Semakin dikepung, semakin kreatif Gaza mencari jalan keluar. Ini adalah bentuk ketahanan yang tidak terukur oleh statistik PBB. Kemampuan manusia untuk beradaptasi ketika semua pintu tertutup. Di tengah semua ini, ada pertanyaan yang sering terlupakan. Mengapa Gaza terus dipilih sebagai medan perang? Jawabannya terletak pada geografinya yang unik, sebuah jalur sempit di tepi Laut Mediterania yang menjadi penghubung antara bagian dari jiwa mereka. Seorang kakek di Gaza Utara pernah berkata, "Mereka bisa menghancurkan rumah saya 100 kali, tapi selama saya masih bernapas, saya akan membangunnya kembali. Karena di sini tempat anak saya lahir, dan di sini juga saya akan mati." Seperti yang dinyanyikan oleh Michael Hart, "We will not go down. In the night without a fight, you can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight." Yang perlu dipahami oleh dunia luar adalah bahwa Gaza tidak pernah meminta untuk menjadi simbol ketahanan. Mereka hanya ingin hidup seperti manusia pada umumnya. Punya listrik yang menyala 24 jam, air bersih yang mengalir dari keran, dan kepastian bahwa besok pagi tidak akan ada bom yang menghancurkan rumah mereka. Namun, karena dunia diam melihat blokade yang berkepanjangan, Gaza terpaksa menjadi ahli dalam seni bertahan hidup. Di sore hari, ketika senja turun di atas reruntuhan Gaza City,
Anda akan melihat sesuatu yang sederhana tapi menggetarkan. Seorang anak yang berlari di antara puing sambil membawa barang. Itu mungkin bekas ban sepeda yang disulap menjadi mainan atau potongan kain warna-warni yang diikatkan pada tongkat kayu. Entah, tapi baginya itu adalah mainan yang sempurna, simbol kegembiraan yang tak bisa dihancurkan oleh perang. Mereka tahu besok mungkin akan ada serangan lagi, tapi hari ini mereka punya pekerjaan, membangun kembali satu batu, satu langkah, satu napas pada satu waktu. Itulah sejarah Gaza yang sesungguhnya, bukan tentang tank yang hancur atau bom yang jatuh, tapi tentang manusia yang menolak mati meski dunia berusaha mengubur mereka hidup-hidup. Dan selama masih ada satu orang yang berdiri di antara puing, Gaza akan terus bernyanyi. We will not go down in Gaza tonight. Israel tengah menghadapi situasi yang memanas di berbagai lini. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv, di mana ribuan warga memblokir jalan di dekat markas pemerintah. Polisi harus membubarkan kerumunan, menangkap 29 orang. 3 hari kemudian, kelompok bernama Brothers and Sisters in Arms juga menggelar protes, mendesak para perwira militer untuk bersikap tegas di tengah melemahnya semangat juang tentara. Aksi massa yang sama juga berlangsung di Yerusalem, diwarnai blokade jalan, bentrokan dengan polisi, serta penggunaan meriam air dan penyemprotan skunk water atau cairan berbau busuk mirip bangkai. Di sisi militer, kelelahan, kejenuhan, dan stres berkepanjangan membuat banyak tentara Zionis mulai kehilangan semangat untuk bertempur. Tidak sedikit dari mereka yang putus asa dan enggan kembali ke garis depan. Studi dari Tel Aviv University mencatat lonjakan kasus gangguan stres pasca trauma di kalangan militer. Pada Juli 2025, kehadiran tentara di medan perang turun menjadi sekitar 75% dan bahkan hanya 60%. Media Israel Ynet melaporkan sekitar 170.000 tentara telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan psikologis, dan lebih dari 10.000 mengalami gangguan kejiwaan yang serius. Tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga terus meningkat. Partai koalisi Yahudi bernama United Torah Judaism resmi keluar dari pemerintahan. Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, mengecam Netanyahu yang menurutnya telah menyeret seluruh negara ke jurang kehancuran demi mempertahankan kekuasaan, bukan demi keselamatan tawanan atau rakyat. Beberapa keluarga tawanan juga menuding bahwa Netanyahu sengaja membeli waktu untuk menghindar dari proses hukum atas berbagai korupsi yang menjeratnya. Seperti diketahui, Netanyahu menghadapi 3 dakwaan pidana besar yang telah resmi diajukan ke pengadilan Yerusalem, tetapi prosesnya tertunda berulang kali. Salah satu kasus korupsi yang menjeratnya adalah gratifikasi hadiah mewah. Netanyahu menerima hadiah senilai hampir 700.000 shekel, berupa cerutu mahal, sampanye pink, dan perhiasan dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer. Sebagai pejabat negara, penerimaan ini dianggap sebagai ilegal secara hukum. Selain itu, Netanyahu juga didakwa mencoba membuat kesepakatan dengan pemilik surat kabar Yediot Ahronot, Arnon Moses, agar media tersebut memberitakan dirinya secara positif. Sebagai imbalan, Netanyahu menjanjikan pengesahan undang-undang yang akan melemahkan pesaing bisnis media tersebut, yaitu Israel Hayom. Situasi semakin parah sebab Israel juga mengalami krisis logistik dan kekurangan senjata untuk perang. Stok amunisi militer menipis secara drastis usai 12 hari pertempuran sengit melawan Iran. Data per Juni 2025, Israel menghabiskan 5 miliar dolar atau sekitar 81,6 triliun rupiah hanya di pekan pertama. Ingat, hanya di pekan pertama. Biaya harian pertahanan udara juga mencapai 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Operasi militer di Gaza menghabiskan 40 miliar rupiah per hari dengan total kerugian ekonomi mencapai 67 miliar dolar atau sekitar 1.125 triliun rupiah. Ini termasuk kerugian militer langsung sebesar 3,4 miliar dolar dan defisit anggaran sebesar 40 miliar dolar. Solusinya,
Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 18%. Pajak dinaikkan, anggaran kesehatan dan pendidikan dikorbankan. Utang luar negeri mencapai 70% dari PDB, dengan pertumbuhan ekonomi nyaris nol, diproyeksikan hanya 0,4%. Bank Sentral Israel sudah angkat tangan. Resesi berkepanjangan di depan mata. Brigadir Jenderal Mehran Brozenfer menyatakan mobilisasi 60.000 tentara cadangan jadi bumerang, menguras 4,4 triliun rupiah per hari dan merobek-robek rantai produksi nasional. Sekitar 48% tentara cadangan kehilangan penghasilan. Sektor vital ambruk, konstruksi macet, lahan pertanian mengering, dan perusahaan teknologi kolaps. Ratusan bisnis gulung tikar, gelombang PHK massal menerjang. Israel terjepit di dua jurang, antara tuntutan militer untuk melanjutkan perang dan kehancuran ekonomi serta kehilangan muka. Gencatan senjata dengan Iran disebut sebagai penyelamat dari kebangkrutan, tetapi kebijakan fiskal darurat dan protes masyarakat menunjukkan negara ini di ambang kegagalan sistemik. Tanpa perubahan, maka keruntuhan ekonomi dan politik diprediksi akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. IDF terpaksa menerapkan kebijakan bernama ekonomi senjata. Kebijakan ini berarti setiap penggunaan senjata harus mendapat izin dari komandan brigade karena stok tidak lagi mencukupi untuk operasi skala penuh seperti sebelumnya. Kritik muncul bahwa pemerintah telah menghabiskan momentum militer karena kelangkaan senjata. Sistem pertahanan udara legendaris seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow mulai dibatasi penggunaannya. Sebuah kebijakan bernama ekonomi interceptor diterapkan karena produksi tidak mampu. Kekhawatiran pun muncul soal kemampuan bertahan dalam menghadapi serangan Iran, Houthi, dan proksi di Lebanon. IDF juga mengakui sejumlah tank mengalami kerusakan dan tidak operasional karena pemakaian berat selama Perang Gaza. Semua kerugian dan krisis yang menimpa Israel ini disebabkan oleh serangan brutal Iran selama 12 hari ke sejumlah kota-kota Zionis. Ahli RAND, Raphael Cohen, menyebut ini bukan serangan kilat, tapi acara panjang yang kini menguras semua persediaan militer Israel. Financial Times memperingatkan bahwa konflik bergolak menjadi pertarungan daya tahan, di mana Israel menghabiskan ratusan juta dolar per malam hanya untuk menangkis rudal-rudal Iran. Fox menyoroti kroniknya situasi ini. Pemerintah Netanyahu memilih menaikkan pajak dan memangkas sektor publik demi membayar biaya perang, bukan karena strategi, melainkan karena keterpaksaan logistik militer. CFR menyatakan serangan Iran menjadikan Israel yang tadinya percaya diri, kini kehabisan repetisi serangan. Sistem ketahanan habis, moral turun, dan ekonomi limbung. Mayrav Zonsain dari International Crisis Group menyebut konflik terbuka Israel-Iran saat ini sebagai bentuk forever wars yang menguras sumber daya negara kecil seperti Israel. Satu hal yang paling nyata bahwa Israel kini sedang hancur bukan oleh musuh tapi oleh dirinya sendiri. Di saat ekonomi kolaps, tentara membelot dan rakyat turun ke jalan, pemerintah malah tetap mendorong perang. Bukan untuk menang, bukan untuk damai, tapi demi satu hal: menjaga kursi kekuasaan Netanyahu tetap aman. Gaza dibombardir, tapi Israel pun ikut retak. Perang ini pun juga tak menyelamatkan sandera, tak memulihkan stabilitas, tak membuat rakyat tenang tidur di malam hari. Satu-satunya yang diselamatkan dari perang ini adalah karir politik sang Perdana Menteri. Dan ketika negara itu memaksakan perang untuk selamatkan satu orang, maka sisanya harus siap membayar harga paling mahal. Hari ini musuh terbesar Israel bukan lagi Iran, Hamas, ataupun Hizbullah, tapi korupsi, keserakahan, dan krisis kepercayaan di dalam negeri sendiri. Negara bisa punya senjata canggih, pasukan terkuat, dan tembok paling tinggi. Tapi tak ada satupun dari itu yang bisa menyelamatkan jika rakyat sudah tak percaya dan pemimpin hanya peduli pada diri sendiri. Sejak terjadinya eskalasi konflik dan serangan rudal Iran, ribuan warga Israel memilih meninggalkan negara mereka. Banyak yang terjebak setelah bandara ditutup, lalu dipulangkan lewat jalur laut, di mana ribuan orang yang terdampar di Siprus dipulangkan dengan kapal cruise Crown Iris. Namun kasus yang paling mencolok terjadi di perbatasan utara,
Di kota Metula hanya sekitar 25% penduduk yang kembali setelah gencatan senjata dengan Hezbollah, sementara lebih dari 30% memilih tidak pulang, menolak kembali karena trauma atau sudah menetap di tempat lain. Di Kiryat Shmona hanya 60% penduduk yang kembali, sisanya masih ragu karena rasa takut. Bahkan di tahun-tahun sebelum tahun 2025, tren emigrasi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, sebanyak 82.700 warga Israel resmi meninggalkan negara, lebih dari 2 kali lipat dibanding rata-rata tahun 2022. Antara Januari hingga Juli, tercatat sekitar 40.600 orang meninggalkan Israel, meningkat 59% dibanding periode sebelumnya. Mayoritas emigran ini adalah profesional dan orang berpendidikan tinggi, dokter, insinyur, ilmuwan, hingga disebut kekhawatiran brain drain. Mereka banyak memilih negara seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Eropa. Ini semakin diperparah dengan opini dunia terhadap Israel yang semakin negatif hari demi hari. Survei Pew Research Center pada Juni 2025 di 24 negara menunjukkan bahwa 62% responden memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Hanya 29% yang melihatnya positif, dengan negara seperti Turki 93%, Belanda 78%, dan Indonesia 90% menonjol dalam penolakan. Lebih lanjut, lebih dari setengah warga di Amerika Serikat 53% dan Inggris 61% memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Di Jerman, survei Allensbach bulan Juni 2025 mencatat 57% warga memiliki pandangan negatif, 73% merasa Israel terlibat pembantaian, dan 37% menilai Israel sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Pandangan terhadap Netanyahu juga suram. Di luar Kenya dan Nigeria, kurang dari sepertiga masyarakat negara lain menyatakan percaya bahwa ia akan melakukan hal yang benar dalam urusan dunia. Mantan PM Ehud Olmert mengibaratkan rencana Israel menciptakan kota kemanusiaan di Rafah sebagai konsentrasi camp konsentrasi, dan bahkan pembersihan etnis yang memperburuk citra Israel sebagai Komnas HAM dunia. Seorang reporter The Guardian menggambarkan skala destruktif di Gaza sebagai perusakan Palestina yang memecah tatanan dunia. Special Rapporteur Francesca Albanese mengusulkan embargo senjata terhadap Israel, menuding negara tersebut melakukan kampanye genosida di Gaza. Israel kini menghadapi krisis reputasi global yang parah. Israel dinilai semakin terisolasi, disebut pariah state, dan citranya runtuh di mata dunia. Dampaknya sangat nyata, investor asing menarik diri, jumlah investasi menurun hingga 18% dan tekanan ekonomi makin berat. Donald Trump kembali ke Washington dalam kondisi yang terlihat tertekan. Ia memilih bungkam dan tidak merespon satupun pertanyaan dari para wartawan yang mencoba meminta klarifikasi. Tak ada jawaban. Tak ada penjelasan. Ia berjalan gontai sangat berat dengan bahu sedikit membungkuk. Beberapa orang bahkan berbisik, ia tampak seperti mayat hidup yang berjalan di antara kilatan kamera yang menjepretnya. Menurut para analis di berbagai penjuru dunia, keguncangan Trump ini terjadi karena Amerika dan Israel tak pernah benar-benar menyangka Iran akan bertahan sekuat itu, mengira rezim Iran akan runtuh seperti Irak atau Libya setelah pemimpinnya tewas, atau akan menyerah seperti Venezuela setelah presidennya diculik. Tapi Iran bukan Venezuela. Iran adalah sebuah negara dengan sejarah ribuan tahun yang membentuk identitas nasional, jauh lebih tua daripada Amerika Serikat yang baru berdiri tahun 1776. Namun, keguncangan Trump tidak berhenti di situ. Tekanan justru datang dari arah yang tidak terduga, yaitu dari sekutu-sekutunya di Eropa. Ketika ia berharap mendapat dukungan logistik untuk melanjutkan operasi militer, satu persatu negara NATO justru memasang tembok dan enggan membantu. Pukulan pertama datang dari Madrid. Spanyol dengan tegas menolak memberikan akses penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, menegaskan
bahwa pangkalan-pangkalan di bawah kedaulatan Spanyol tidak akan digunakan untuk operasi di luar perjanjian dengan AS atau yang bertentangan dengan piagam PBB. Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, bahkan memerintahkan agar pesawat-pesawat militer Amerika ditarik dan disingkirkan dari pangkalan-pangkalan di wilayah Spanyol. Reaksi Trump meledak-ledak. Dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di ruang oval, ia menyebut Spanyol sebagai sekutu yang sangat buruk. Ia mengancam akan memutus seluruh hubungan dagang dengan Spanyol. Kami tidak ingin berurusan lagi dengan Spanyol, katanya dengan nada geram. Namun, yang membuat Trump semakin tertekan adalah respons Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez. Alih-alih gentar menghadapi ancaman ekonomi dari negara adidaya, Sanchez justru tampil di depan publik dengan pidato yang tegas. Ia meringkas posisi pemerintahannya dalam 4 kata, "No to the war" atau "tidak untuk perang". Lebih dari itu, Sanchez mengingatkan Trump agar tidak mengulangi tragedi masa lalu. Dunia, Eropa, dan Spanyol pernah mengalami momen kritis seperti ini sebelumnya. Pada tahun 2003, beberapa pemimpin yang tidak bertanggung jawab menyeret kita ke perang ilegal di Timur Tengah yang hanya membawa ketidakamanan dan penderitaan, ujarnya. Seorang insinyur perangkat lunak di Madrid, Gemma Tamarit, mengatakan Trump itu marah. Kami tidak takut padanya. Salut untuk Sanchez karena berani melawannya. Belum reda amarah Trump pada Spanyol, giliran Inggris yang membuatnya naik pitam. Ketika AS membutuhkan pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos, yang merupakan fasilitas vital untuk operasi militer di Timur Tengah selama beberapa dekade, Inggris justru menolaknya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer awalnya menolak memberikan akses penuh bagi AS. Trump pun melontarkan perbandingan yang sangat tajam. Yang kami hadapi saat ini bukan Winston Churchill, katanya, membandingkan Starmer dengan pemimpin legendaris Inggris era Perang Dunia II. Ia menambahkan, mereka merusak hubungan, memalukan sekali. Dalam wawancara dengan New York Post, Trump semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Spanyol sebagai pecundang dan menilai Inggris sangat mengecewakan. Kami punya banyak pemenang, tetapi Spanyol adalah pecundang dan Inggris sangat mengecewakan, katanya. Namun, situasi berubah cepat ketika rudal dan drone Iran mulai menghantam atau mencapai wilayah Turki, Azerbaijan, dan Siprus. Sebuah drone menyerang pangkalan militer Inggris RAF Akrotiri di Siprus, memaksa Inggris untuk mengerahkan kapal perang HMS Dragon dan helikopter Wildcat ke Mediterania Timur. Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron pun terpaksa turun tangan. Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk berpindah dari Laut Baltik ke Laut Mediterania, dikawal oleh fregat Languedoc dan jet tempur Rafale. Namun perlu dicatat, keterlibatan mereka lebih karena rudal Iran mulai mendekati wilayah mereka dan pangkalan mereka diserang, bukan karena ingin membantu Trump. Seperti diungkapkan seorang analis CSIS, Iran menjalankan strategi memperluas konflik melibatkan semakin banyak negara dan memaksa komunitas internasional menanggung dampak perang ini. Sami'na wa atona, kontrak sosial Iran yang membuat Trump semakin linglung. Konsep Sami'na wa atona, kami mendengar dan kami taat, dalam konteks Iran, tidak seperti kepatuhan yang lahir dari komando keras sebagaimana dalam dunia militer. Sami'na wa atona di sini adalah sebuah kontrak sosial yang lahir dari kesadaran bahwa negara harus dipimpin oleh satu nakhoda yang menjadi penunjuk arah yang nantinya harus ditaati demi menjaga bahtera tetap berlayar. Hubungan antara rakyat dan pemimpin ini pun tidak dibiarkan liar, tetapi dilembagakan dengan sangat indah melalui prinsip wilayatul faqih atau kepemimpinan ulama. Maka ketika seorang pemimpin yang faqih berbicara, ucapannya bukan sekedar perintah, ia adalah sebuah fatwa, seruan yang langsung menyentuh keyakinan yang paling dasar dalam jiwa rakyat Iran. Mereka patuh bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kesadaran spiritual. Kepatuhan ini kemudian dirajut kuat oleh ritual-ritual keagamaan yang membahana, terutama saat berkabung untuk mengenang para syuhada, 12 imam Syiah yang gugur di jalan kebenaran. Maka, Sami'na wa atahna bukan lagi sekedar kata. Ia adalah denyut jantung yang menghidupkan kesadaran dan jiwa bangsa Persia.
Dan denyut jantung inilah yang luput dari perhitungan dingin Washington, di mana Donald Trump dan para jenderalnya di Pentagon terpesona oleh resep ajaib yang baru saja mereka uji coba di Venezuela. Di sana, strategi decapitation and delegation atau penggal dan serahkan bekerja begitu mulus. Begitu pasukan khusus AS menculik Nicolas Maduro dari kediamannya di Caracas, para pejabat yang korup dan munafik di sekitar Maduro langsung kegirangan menerima bantuan Washington dan tanpa ragu membuka keran minyak untuk Amerika, sebuah keberhasilan kilat yang membuat Trump percaya diri seolah dia berkata, resep ini bisa diulang di mana saja, termasuk di Iran. Maka, ketika operasi militer gabungan Israel dan AS berhasil menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, Trump berpikir pertandingan sudah usai. Ia membayangkan Teheran akan seperti Venezuela, di mana elit yang ketakutan akan segera berebut kursi kekuasaan dan berlomba-lomba menunjukkan kesetiaan pada Washington. Tapi di Iran, yang terjadi justru sebaliknya. Kewafatan Khamenei justru membangkitkan gelombang perlawanan yang luar biasa sekali. Mengapa bisa begitu? Karena inilah letak perbedaan mendasarnya. Venezuela adalah rezim yang rapuh, dibangun di atas ketakutan dan kerakusan segelintir elit. Begitu kepala rezimnya dipenggal, para kacing itu langsung berebut menyelamatkan diri sebab tidak punya akar ideologis yang kuat. Iran tidak begitu. Rakyat Iran tidak melihat pemimpin sebagai atasan, melainkan sebagai wali atau penjaga yang harus dibela. Terlebih lagi, kematian seorang pemimpin yang syahid dalam budaya Syiah bukanlah kekalahan. Ia justru adalah puncak kehormatan paling tinggi. Seperti yang diucapkan oleh Dewan Keamanan Nasional Iran, arwah Khamenei telah bergabung dengan kerajaan tertinggi. Disinilah kita bisa membaca keguncangan di wajah Donald Trump ketika kembali ke Washington dan berjalan gontai di antara kilatan kamera dengan bahu membungkuk dan bibir terkatup rapat. Itu bukan karena fisiknya lelah meski dia sudah tua renta. Itu karena ia ceroboh membaca peta politik saja, tetapi lupa untuk membaca jiwa rakyat Iran. Trump hanya membaca kekuatan militer, tetapi lupa membaca kekuatan iman. Dan di tengah semua ini, Trump harus menelan pil pahit lainnya. Ketika para wartawan bertanya mengapa ribuan warga Amerika terjebak di Timur Tengah tanpa rencana evakuasi, Trump hanya bisa menjawab dengan gamang, ini terjadi sangat cepat. Sementara itu, di Teheran, rakyat Iran justru semakin bersatu. Garda revolusi melancarkan serangan balasan. Para pejabat Iran bukannya rebutan kursi seperti di Venezuela, malah merapatkan barisan. Kematian pemimpin mereka tidak melumpuhkan, justru membakar semangat. Kini, di Washington, Donald Trump yang dulu percaya diri dengan resep ajaib decapitation and delegation harus menerima kenyataan pahit. Ia tidak hanya gagal menaklukkan Iran, tetapi juga kehilangan muka di hadapan sekutu-sekutunya sendiri. Spanyol berani melawannya di depan kamera. Inggris membandingkannya dengan Churchill. Prancis bergerak karena terpaksa, bukan karena setia. Dan di belakang semua itu, rakyat Iran terus bergerak maju tancap gas karena bagi mereka, sami'na wa ata'na bukan sekadar kata, melainkan darah yang mengalir di nadi peradaban Persia yang telah berusia ribuan tahun.